Loh, seperti ini loh teman-teman. Kita bikinkan bos ya teman-teman. Biar apa tujuannya? Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya ya di Solusi Injeksi Channel ya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, di malam hari ini kita akan membahas tentang kebocoran oli ya pada motor Grand teman-teman, pada motor jenis-jenis Grand dan Supra ya teman-teman. Jadi kebanyakan motor Supra atau jenis Grand itu teman-teman, itu bocor oli pada bak magnet ya teman-teman. Jadi sering kali ditemuin motor Grand, ini motor yang lama ya teman-teman, motor tahun lama itu. Di sekarang tahun-tahun sekarang ini banyak kasus-kasus di motor Grand sering bocor oli di bagian magnetnya ya teman-teman. Sudah dilakukan pergantian sealnya di sini, terus di sini juga teman-teman ya. Ini di penutupnya, penutup timing sini ya teman-teman, sudah dilakukan pergantian. Ini oil sealnya sudah diganti, di sini juga sudah diganti, tapi tetap juga bocor teman-teman, rembes teman-teman. Jadi bagaimana cara mengakalinya teman-teman? Bahkan ini teman-teman, ini motornya hancur ya. Ini askrupnya ya teman-teman, ini sampai termakan ini ha. Ini sampai termakan karena gigi starternya teman-teman, gigi starter ya. Gigi starternya termakan. Jadi ngikut mutar. Nah, sini posisinya teman-teman ya, ikut mutar. Nah, kan seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana cara mengakalinya teman-teman? Itu teman-teman bikinkan di gigi starter di dalam sini. Ini kan awalnya memakai kelahar bambu ya teman-teman. Memakai kelahar bambu ya. Nah, itu nggak tahan teman-teman. Jadi kita lakukan pergantian. Ini sudah saya akali teman-teman di tukang bubut ya. Kita akali, kita bikinkan bos teman-teman. Kita bikinkan bos kuningan ya. Jadi kelahar bambunya kita buang ya, kelahar bambunya kita buang. Lalu kita akali dengan kuningan. Kita antar aja ke tukang bubut, tapi kita kasih tahu bagaimana cara bikinnya ya. Ini minta kita bikinkan bos, tapi jangan sampai penuh teman-teman. Batas dengan tinggi permukaan seal nanti yang akan kita pasang ya teman-teman. Jadi insya Allah ini kalau sudah dibikin bos seperti ini, olinya juga nggak akan pernah rembes lagi ya. Mudah-mudahan jadi 5 tahun ke depan motor ini aman ya. Jadi terus setelah kita ganti bos seperti ini teman-teman, ini nggak akan lagi keluar kasus seperti ini. Jadi motor ini sudah dilakukan ganti askrup ya teman-teman. Beberapa bulan yang lalu sudah diganti askrup katanya. Ini askrup bawaan yang masih di motornya ya, udah saya pindah, udah saya rakit, saya pasang. Nah ini yang terpasang di motornya tadi teman-teman. Nah ini pergantian, ini askrup udah diganti, yang ini bawaan motor. Ternyata suaranya kasar dan timbul dari sini teman-teman. Dari askrupnya ini kan nampak kan ya, ini temakan. Ini dikarenakan kelahar bambunya teman-teman. Kelahar bambunya itu udah nggak awet ya, terus oli bocor terus dari sini. Karena itulah saya bikinkan bos-bosan di sini. Bertujuan apa? Untuk biar rapat ya. Ini di sini kita dalamnya ini kita kasih jalur oli parit ya, untuk masuk oli ya teman-teman. Tetap terkena pelumasan oli, jadi nggak akan ngejam ya. Jadi nanti buat teman-teman yang sering ketemu kasus askrupnya ini temakan seperti ini teman-teman, krok asnya ini temakan, teman-teman bisa bikinkan bos seperti ini ya. Nah ini sudah berulang kali kita gunakan, kita terapkan, alhamdulillah aman teman-teman ya. Nah ini sampai seperti ini teman-teman, saking dipaksainnya sampai pecah ya. Ini nanti kita ganti teman-teman, kita akan ganti. Ini mumpung saya dapat bahan teman-teman. Ini askrup masih yang lama, setang sernya masih bagus.
tangnya masih bagus, tapi sama orang diganti karena sering oli itu bocor terus melalui sini teman-teman, melalui ini penutupnya ya, penutup timing ini apa entah namanya, saya susah. Nah kan seperti ini posisinya ya, posisinya seperti ini. Lalu gigi starternya di sini teman-teman. Ya, dia masuk di sini, masuk di sini ya. Ini nanti ketemu magnet. Jadi oli merembes dari sini teman-teman, dari sini, dari seal yang berada di tutup ini. Karena apa? Nah, di sini teman-teman. Jadi ini kita bikinkan bos-bosan pakai kuningan seperti ini teman-teman. Tujuannya biar tahan, nggak makan askrup, terus juga rapat teman-teman. Jadi oli bisa masuk ke sini ya, bisa masuk ke sini tapi cuman sedikit. Kan sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Meskipun ini nggak ada oli sebenarnya nggak masalah, karena di sini adalah tipenya tipe kering ya, spoolnya kering. Jadi jangan sampai masuk ke sini. Tapi ini kenapa seperti ini ya, ini biar nggak ngejam teman-teman. Ketika ada oli bisa masuk lagi ke dalam ya. Tujuannya seperti itu sih sebenarnya. Kan ini tipe spool kering ya, Supra itu kan tipe spool kering. Jadi sebenarnya ini nggak dikasih parit nggak apa-apa, lebih bagus teman-teman. Yang penting ketika pembuatan atau ini harus benar-benar presisi ya, lingkar dalamnya ini harus benar-benar presisi di askrup. Tapi ini harus bisa diputar teman-teman. Nah, harus bisa ikut mutar. Nanti jangan sampai di starter nanti nggak fungsi malahan karena lengket di askrup. Karena kan dia bekerjanya ketika motor di starter saja. Dinamo starter ini mutar, ini baru ikut mutar. Dinamo starter berhenti, dia nggak mutar, hanya terus mengikuti magnet, putaran magnet ya teman-teman. Nah, itulah penyebabnya kenapa askrup ini bisa termakan seperti ini teman-teman. Karena apa? Kelahar bambunya itu udah habis. Kocak kan, kelahar bambu itu kalau udah haus nggak terlihat ya teman-teman. Jadi kalau kita pegang itu ada celahnya kocaknya ya, apa yang namanya ya, jarak bebasnya, jarak mainnya di kacang-kacangnya, di kelahar bambunya lah, di kelahar bambunya itu, kelahar bambunya. Tapi nggak terbawa tadi, ketinggal di itu teman-teman, di tukang bubutnya, nggak dibawain pulang tadi. Jadi intinya itu ya teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan trouble motor Grand jenis Supra ya, suaranya kasar, habis itu oli merembes terus, itu silakan teman-teman dicoba bikinkan bosing di sini ya, bikinkan bos di sini. Semoga olinya tidak keluar lagi ya teman-teman, seperti yang saya alami ini. Jadi motor ini ngejam 2 kali teman-teman, udah ngejam 2 kali, saya kolter. Nah ini teman-teman, ini adalah pistonnya ya, udah baret, udah hancur. Jadi ini ceritanya yang punya habis dibongkar, diganti askrupnya teman-teman, diganti askrup hanya beberapa bulan ya, udah kena lagi. Padahal yang askrup bawaan motor ini masih bagus teman-teman, tapi saking bengkelnya itu mungkin belum tahu triknya, jadi susah ngakalinya, yaudah diganti sama dia askrup yang baru. Ini askrup yang baru nih jadinya seperti ini teman-teman. Nah ini masih pakai kelahar bambu ya tadinya ya, seperti ini masih pakai kelahar bambu tadinya. Terus saya rombak pakai bos-bosan teman-teman. Nah nanti kita ganti kolter, di kolter pistonnya kita ganti, kita pasang lagi nih, nanti saya ganti. Karena apa? Ini udah hancur teman-teman, ini udah hancur, ini udah dikasih pakai kertas nih, ini kertas teman-teman. Nah ini kertas, ini pokoknya parah lah ini, pakai kertas ya nggak kuat, malah temakan askrupnya. Nah, kan seperti ini posisinya ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sering dapat trouble di motor Supra jenis Grand. Silakan dibikinkan bosing seperti ini ya. Nah ini murah kok biayanya, tergantung tukang bubut di daerah sampean-sampean ya. Semoga bermanfaat ya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.